Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Selamat memasuki bulan September 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini berjudul Hidup Kudus di Akhir Zaman. Kita akan merenungkan dua alasan tentang pentingnya hidup kudus di akhir zaman. Yang pertama, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saat ini kita sedang hidup di akhir zaman dan kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Seperti yang Yesus sendiri katakan, next. Yesus sendiri pernah berkata bahwa aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali, membawa kamu kemana? Ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu pahami hati Tuhan ini, betapa kerinduan hati Bapa kita, Tuhan kita adalah untuk membawa umatnya ada bersama Dia. Kapan? Selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa tentang kedatangan Tuhan kelak, gak tahu kapan, gak ada yang tahu ya. Kapan Tuhan akan datang, itu peristiwa itu tidak bisa lepas dari peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib. Why? Kenapa? Kematian Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus mengorbankan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup untuk penebusan dosa manusia di dunia ini. Untuk menguduskan, untuk membebaskan dari kejahatan. Dan melalui kematian Kristus ini kita mendapat akses jalan untuk masuk, datang, menghampiri kepada Tuhan yang Maha Kudus. Tanpa itu gak mungkin kita sebagai manusia yang telah berdosa. Tapi karena kematian Kristus, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menghampiri Tuhan dalam doa, dalam pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Ini berkat yang sangat luar biasa yang kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu, endingnya, akhirnya adalah kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Saudaraku, Ibrani 10 ayat yang ke-10. Ada 4 ayat yang berturut-turut, bisa minta tolong ditayangkan. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata bahwa karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib, kita telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu menjadi korban untuk menguduskan kau dan saya satu kali saja, tapi berlaku untuk selama-lamanya. Next, ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu, betapa kuasa darah Yesus pengorbanan Kristus membersihkan hati nurani yang jahat ini menjadi hati nurani yang bersih. Ya, tubuh kita juga dibasuh dengan air yang murni lewat kematian Kristus, lewat darahnya, lewat bilur Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa main-main, nggak bisa meremehkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib ini demi menguduskan hidupmu dan hidupku, mentahirkan hidupmu dan hidupku. Ya, ayat 26 berikutnya. Sebab itu, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi saudara, dosa dan kejahatan kita masa lalu sudah diampuni, sudah disuci bersihkan oleh darah Yesus, pengorbanan Kristus di salib. Tapi setelah itu, setelah terima pengorbanan Tuhan,
setelah terima pengampunan Tuhan, setelah dibebaskan dari hukum dosa. Kalau kita sengaja berbuat dosa, firman Tuhan berkata, sesudah memperoleh pengetahuan, maka tidak ada lagi korban yang menghapus dosa kita. Gak ada lagi korban. Ya. Yang ada adalah ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian. Ucapkan bersama 2, 3. Kematian yang mengerikan. Kematian yang mengerikan. Ucapkan bersama 1, 2, 3. Kematian yang mengerikan. Enggak main-main ya. Dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi orang durhaka adalah orang yang sudah tahu kebenaran, tapi masih dengan sengaja melakukan dosa. Itu orang durhaka. Bagiannya adalah kematian yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara, dari 4 ayat ini kita bisa melihat, kita bisa merenungkan bahwa setiap orang percaya yang sudah mengaku Yesus Tuhan dan terima pengampunan, mereka punya kewajiban, mereka punya tugas, mereka punya tanggung jawab. Kita punya kewajiban dan tanggung jawab apa? Untuk hidup kudus di hadapan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Amin Bapak Ibu. Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan tubuhku, hatiku. Untuk selanjutnya, tugasku untuk aku tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana caranya? Next. 1 Petrus 1 ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu manusia lamamu. Ya, ketika belum kenal Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kalau kemarin taat kepada dosa, taat kepada hawa nafsu, taat kepada keinginan dunia, tapi setelah kita dikuduskan, kita harus taat, tunduk kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada Roh Kudus yang bertata dalam hati hidup kita, yang menuntun dan memimpin kita. Ada rasa takut, hormat akan Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Sehingga hidup gak asal-asalan lagi. Gak lagi kompromi dengan dosa. Gak lagi dengan sembarangan menggunakan anggota tubuh ini untuk kenajisan, untuk hal-hal yang jahat, untuk hal-hal yang cemar. Tapi mikir, betul-betul menjaga kekudusan ini. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan mempersekutukan manusia yang telah jatuh dalam dosa, bersekutu dengan Allah penciptanya melalui kekudusan. Dan Dia tidak omdo, gak ngomong doang, tapi Dia sudah lakukan semuanya itu untuk engkau dan saya. Dan sekarang tugas dan tanggung jawab kita adalah hidup kudus. Dan hari ini kalau kita ada tinggal dalam hidup di zaman akhir ini, ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, ada banyak tekanan, ada banyak ujian-ujian dan tantangan itu menerpa kita. Apalagi di kondisi COVID ini. Tapi semuanya itu salah satunya adalah menguji bagaimana kekudusan kita di hadapan Tuhan. Ya, mungkin kita tidak berurusan dengan orang di luar yang jauh di sana. Tapi di kondisi COVID ini konflik-konflik, masalah, kebencian, marah, sakit hati itu terjadi dengan pasangannya sendiri. Dengan anaknya sendiri, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua. Dan seterusnya sakit hati itu ya sampai ke ubun-ubun ya mungkin. Tapi firman Tuhan kata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, next. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berdamailah dengan suamimu, dengan istrimu, dengan mertuamu, dengan anak-anakmu, dengan pemimpinmu. Ada banyak orang yang berkata, gua mah berzina ya juga enggak, porno juga enggak,
nyuri, rampok, apalagi enggak. Tapi mereka punya masalah hati. Enggak berdamai dengan orang. Ya, benci, sirik sama itu, benci sama ini, sama ini, sama ini. Banyak ya, walaupun mungkin itu bisa terungkap, bisa enggak. Tapi firman Tuhan kata berdamailah dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Saya punya kebiasaan Bapak Ibu kalau saya lagi duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu saya sering ya mendoakan, mungkin enggak biasa dia lakukan. Mendoakan orang-orang yang mungkin jengkel sama saya. Yang enggak suka sama saya. Yang lagi marah sama saya. Saya kan enggak tahu itu. Ya, enggak tahu. Tapi kalau ada pun saya berkati, saya doakan. Dan yang enggak tahu saya berkati. Supaya ya hati saya ini selalu lapang dengan Tuhan begitu ya. Kasihkan Tuhan. Kejar kekudusan itu. Bapak Ibu Saudara, kekudusan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Dan itu bekerja sama dengan apa? Kerelaan hati kita masing-masing ini loh. Untuk tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada firman-Nya. Karena bicara kekudusan ini sebetulnya waktu kemarin kita sebagai orang berdosa, manusia lama kita tunduk sama dosa, keinginan dan hawa nafsu. Tapi bicara kudus, saya tunduk kepada Tuhan dan tidak lagi tunduk kepada keinginan dosa dan manusia lama saya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Semua itu mendatangkan murka Allah. Yang duniawi, yang Tuhan gak suka, yang Tuhan benci. Firman Tuhan juga berkata persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kan sudah jelas loh ini batasannya. Ya. Jadi hari-hari ini kita mesti tegas untuk semuanya ini. Nah, kita juga menyadari bahwa kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan, yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini bicara apa? Orang yang sudah percaya Yesus, mengaku Yesus Tuhan, engkau diberi kuasa. Kuasa yang membangkitkan gairah, kesadaran, keinginan, sukacita untuk apa? Hidup benar. Gairah, kuasa yang membangkitkan kekuatan dan kemampuan di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan sudah memberikan semuanya. Roh Kudus disediakan, firman diberikan. Dengan apa orang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman. Jadi pastikan saudara kita dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kita banyak bergaul. Bergaullah dengan Tuhan dan firman-Nya melalui doa, melalui firman. Karena doa menjadi kekuatan dalam diri kita. Dan bersekutulah dengan teman-teman seimanmu. Bangun persekutuan dengan sesama orang-orang kudus. Komsel dalam nama Yesus aku berdoa. Ini salah satu strategi jitu untuk kita bangkit dan terus berkobar sebagai jemaat Tuhan. Sebagai gereja Tuhan. Ayo bangkit komsel lagi online. Walaupun masih online. Tetap kesulitannya apa? Pakai Zoom susah cuma 40 menit. Ya, bisa pakai Google Meet. Gak bisa Google Meet, bisa pakai Duo. Upayakan itu. Hati kita berkobar, hati kita bersemangat untuk bersama-sama saling menopang, saling menasihati satu dengan yang lain. Melalui pertemuan di komsel itu, ya, saya sendiri sangat diberkati dan bersukacita dengan komsel kami. Ya, saya bersama suami komsel dengan anak-anak muda, dewasa muda, ya, yang baru menikah, yang kerja begitu. Tapi luar biasa, kita bisa melihat kesaksian-kesaksian mereka. Ada yang konflik dengan papanya sudah sampai lama, beberapa tahun. Tapi melalui sebuah masalah yang terjadi, dia melakukan kesalahan dan dia mau merendahkan diri minta maaf sama papahnya. Dan melalui permintaan maafnya itu akhirnya hubungan yang tidak baik selama bertahun-tahun itu dipulihkan. Mereka berani sharing, bagi berkat, main musik. Yang udah lama gak main musik ya.
Sampai yang belum bisa main gitar, sampai sekarang ini ambil les gitar. Supaya pengen melayani seperti teman-temannya. Jadi Komsel ini jadi hidup banget. Bukan kami yang tugas, tapi di antara mereka. Sharing firman Tuhan, sharing pengalaman hidup. Saudara, sehingga apa? Gairah untuk hidup kudus, hidup benar, terkoreksi, saling mengoreksi, saling membangun satu dengan yang lain. Ya, itu yang harus terbangun, Bapak Ibu. Ayo bangkit dalam nama Yesus. Hidup kudus bukan menjadi tekanan buat kita, tapi hidup kudus menjadi gairah yang didasari dengan rasa cinta kita kepada Tuhan yang sudah tumpah curahkan cintanya kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga hidup kudus menjadi sukacita kita. Amin. Hidup kudus betul-betul jadi dedikasi hidup kita. Menjadi suami yang kudus, menjadi istri yang kudus, menjadi pasangan yang kudus, menjadi pengusaha yang kudus. Engkau menjadi mahasiswa yang kudus, kamu profesi yang kudus. Sampai Tuhan datang. Hormatilah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan kita juga nanti sebentar akan makan roti dan anggur. Untuk mengingat kematian Tuhan. Dan biarlah itu terbangun dalam hidup kita. Dan pada saat kita pegang roti dan anggur, kita ingat bahwa tubuh ini bukan tubuhku lagi. Mulut ini bukan mulutku lagi. Tangan ini bukan tanganku lagi. Tapi milik Tuhan untuk senjata kebenaran dan bukan senjata kelaliman. Dan pada saat kita jatuh dalam kelemahan, saat kita jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Bapak Ibu Saudara, saat kita jatuh dalam kelemahan, cepat datang kepada Tuhan. Cepat bereskan, minta ampun. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dengan cara seperti ini bangun terus itu setiap hari. Sampai Tuhan Yesus datang. Kehidupan kudus ini seperti garis panjang ya, dari sebuah kehidupan. Yang terdiri dari banyak titik, ya, dari ratusan bahkan ribuan titik. Titik apa? Titik keputusan dalam diri kita. Dalam menghadapi pertentangan batin, mau tunduk kepada siapa. Tapi tunduk dan taat kepada Tuhan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dan itu akan terbangun menjadi sebuah kehidupan kudus untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan kita yang kedua. Next. Nah, sekarang bagaimana dengan peristiwa kedatangan Tuhan itu? Markus 13 menjelaskan bahwa pada waktu itu ya, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan. Tuhan akan datang di awan-awan. Ya, seperti Tuhan waktu naik ke surga. Dan dia akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini satu peristiwa yang luar biasa ya. Dan pada waktu itu pun, pada saat Yesus datang, Yesus akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ya, dan apa? Dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, malaikat akan datang juga keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya, ucapkan sama 1, 2, 3. Orang-orang pilihannya. Sekali lagi 2, 3. Orang-orang pilihannya. Kalau orang-orang pilihannya berarti ada yang tidak terpilih enggak? Ada yang enggak terpilih ya. Orang-orang pilihannya itu ada di mana? Di keempat penjuru bumi. Wah, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Semua akan dikumpulkan. Tapi dengan catatan yang terpilih. Berarti ada yang tereliminasi ya. Next. Dan firman Tuhan selanjutnya menjelaskan bahwa Yesus sendiri berkata tentang hari atau saatnya itu. Ya itu, Tuhan datang dan dengan malaikatnya mengumpulkan orang pilihannya itu. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak tahu, ya, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ucapkan bersama, 2, 3. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya itu tiba. Saya merenungkan hanya waktu baca hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Padahal peristiwa itu kan peristiwa yang penuh dengan kemuliaan. Harusnya kita happy-happy kan? Ya kan? Kita melihat kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan.
Tapi kok di sini dijelaskan hati-hati. Ayo berjaga-jaga. Karena kamu tidak tahu kapan waktunya. Apa di balik kata ini? Karena maksudnya jangan sampai menyesal. Jangan sampai kecewa. Jangan sampai malu. Karena apa? Tidak siap. Karena waktunya sangat tidak terduga. Tiba-tiba. Ya, Bapak Ibu. Ya, next. Ayat lain juga menjelaskan bahwa pada waktu itu ada 2 orang di ladang. 2 orang di tempat yang sama sedang melakukan pekerjaan yang sama. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau itu suami istri bisa terjadi. Suaminya diangkat, istrinya enggak. Kalau itu orang tua anak, bisa aja anaknya diangkat, ibunya enggak. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Ya. Kalau ada orang yang lagi ngitung duit, wah cuan berapa ini ya. Tapi waktu Tuhan datang, set, diangkat. Itunya enggak ikut diangkat. Ya. Yang lagi nyetir mobil, ya, mobilnya Alphard atau mobilnya set diangkat, mobilnya enggak. Jadi Bapak Ibu, kita merenungkan hal ini ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Next. Firman Tuhan berkata, sebab banyak yang dipanggil. Yang dipanggil banyak, tapi yang dipilih sedikit. Bicara hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini bicara apa? Gak akan seorang pun bisa kumpul bersama-sama dengan Tuhan tanpa kekudusan. Jadi betapa ini perkara yang serius. Suami-suami, bangun rumah tanggamu, keluarga menjadi keluarga yang kudus. Ibu-ibu, mama-mama, ayo bangun. Jadi keluarga yang kudus. PKS bangun. Ya, anggota komselmu menjadi anggota komsel yang kudus untuk mereka juga mengampuni keluarganya. Kudus, tinggalkan dosa, tinggalkan kebencian, kemarahan, sakit hati, tinggalkan. Ayo siapkan hati, siapkan hidup untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Untuk kita memastikan diri sebagai orang-orang yang terpilih. Karena kita tahu dan kita berjalan sesuai firman Tuhan. Next. Ya. Karena itu perhatikanlah. Hari ini perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mari Bapak Ibu kita koreksi diri. Ambil banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan saat kita diam. Di kamar, dikunci pintu. Matiin handphone, jauhkan handphone dari kita. Kusuk dengan Tuhan. Saya percaya pada saat itu baru sebentar aja. Akan ada banyak ya hal yang Roh Kudus Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, atau Tuhan kuatkan. Ya, kuatkan, banyak bersekutu dengan Tuhan. Ya, jangan seperti orang bebal, tapi marilah kita seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Gunakan waktu yang ada untuk berdoa, baca firman, untuk hidup kudus. Tanpa kita dekat sama Tuhan nggak mungkin kuat loh Bapak Ibu. Ya, saya kan bayangin cowok-cowok yang nggak dekat sama Tuhan. Ya, ada gambar cewek atau ada cewek atau ada orang godain lewat WA masuk. Apa kalau nggak dekat Tuhan apa kuat itu? Untuk langsung menolak, menangkis begitu ya. Gak semudah itu. Ada duit, nganggur, nggak ada orang. Kalau nggak dekat Tuhan apa mampu itu ya Bapak Ibu. Kita mesti dekat Tuhan. Banyak doa, ada doa pagi, ya, promosi doa pagi. Luar biasa doa pagi perdana 50 orang, 53 orang, 48 sum. Ayo semangat doa pagi. Kita bisa bersama-sama mengawal hidup kita dengan Tuhan, membangun diri. Dan sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah Tuhan mau engkau hidup kudus di tengah dunia yang cemar. Hidup kudus di tengah himpitan. Hidup kudus di tengah masalah dan pergumulan atau mungkin bahkan doa yang belum terjawab. Dalam penantian, next. Ya. Dan bahkan, ayo ngertilah. Kalau Tuhan sedang mengizinkan hal-hal yang
menyusahkan kita, hal-hal yang di luar pemikiran kita, hal-hal yang tidak enak, sakit, kerugian, masalah ya, yang mungkin terjadi. Firman Tuhan kata dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan selalu punya maksud ya, untuk kebaikan kita. Dan firman Tuhan kata supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Beroleh bagian dalam kekudusannya. Ucapkan 1, 2, 3. Beroleh bagian dalam kekudusannya. Ada orang yang setelah mengalami masalah dan dia mengalami kemenangan, membuat dia ketemu Tuhan, melihat mujizat Tuhan, membuat dia berbalik pada Tuhan, menjadi orang yang setia. Ngalamin sakit ya, udah lama didoain, ditelepon, enggak untuk ayo datang sama Tuhan, no. Tapi waktu ngalamin sakit, sejak itu dia menjadi orang yang setia sama Tuhan sampai hari ini. Di balik sakit, di balik masalah, di balik kerugian, membawa orang datang kepada Tuhan, itu maunya Tuhan ya. Supaya apa? Ya, firman Tuhan kata kita dididik supaya kita tidak akan dihukum sama dengan orang dunia. Jadi Tuhan tuh sayang banget sama kita, saudara. Nyawa aja udah diberikan demi kita diselamatkan. Kalau kita masih bebal, masih keras hati, masih dungu ya, masih enggak nurut, Tuhan gitu ya. Tuhan cambuk kita, cambuk kesayangan. Supaya apa? Kita tidak dihukum bersama-sama dengan orang dunia. Next. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang sudah memiliki janji-janji. Tuhan mau datang, mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani, pencemaran rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Apa yang sudah Yesus korbankan, disempurnakan lewat kita hidup kudus. Selama Tuhan masih berikan panjang umur kepada kita. Dan yang terakhir, yang kedua, sedikit lagi ya. Yang kedua, hidup kudus di akhir zaman dalam rangka untuk mempersiapkan diri untuk dimuliakan. Bapak Ibu, ya. Next. Firman Tuhan berkata bahwa dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ada sebuah mata rantai, urutan. Dari Tuhan menetapkan kita, Tuhan memanggil kita, kemudian Tuhan membenarkan kita, Tuhan menguduskan kita lewat kematian Tuhan. Dan selanjutnya, endingnya, ujung-ujungnya adalah mereka, orang-orang yang dipilih, orang percaya. Mereka itu juga akan dimuliakannya. Dimuliakannya, ucapkan sama 1, 2, 3. Dimuliakannya. Siapa yang akan memuliakan kita? Tuhannya, Tuhan. Waktu saya baca ini, aduh hatiku ya, pure gitu rasanya. Biasanya kita ini kan memuliakan Tuhan, toh kita yang memuliakan Tuhan, betul saudara? Kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita, lewat kesaksian kita, lewat kebaikan kita, lewat puji-pujian penyembahan kita memuliakan Tuhan. Tapi ternyata ada satu momen, ada satu kesempatan di mana Tuhan akan memuliakan orang-orang pilihannya. Aduh, itu saat yang luar biasa. Ya, next. Jadi, saudaraku, bicara hidup kudus, itu tidak hanya sekedar untuk menyambut Tuhan datang, tapi masih ada lanjutannya, bahwa Tuhan akan memuliakan kita. Seperti apa? Firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 4, pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, tetetet, ya. Tuhan sendiri akan turun, teng, Tuhan turun dari surga. Dan apa yang terjadi? Mereka yang mati dalam Kristus, opa oma kita, engkong makco kita, ya kungkung, ya, yang sudah mati dalam Tuhan akan lebih dulu dibangkitkan. Jadi waktu Yesus datang, sangkakala berbunyi, Yesus turun, datang, orang mati di kubur itu akan bangkit. Sesudah itu
kita yang hidup, yang masih tinggal ini, kita akan diangkat. Jadi yang mati dulu dibangkitkan, baru kemudian orang-orang percayanya ini, orang pilihan Tuhan ini, kita diangkat. Diangkatnya kemana? Dalam awan, ketemu di awan, menyongsong Tuhan. Di Tuhan datang di awan-awan, kita pun diangkat ke awan-awan. Ya, seperti ada lagunya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Aduh, asik banget ya. Coba bayangin saudara ya. Satu peristiwa yang luar biasa. Menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Selama-lamanya. Hari ini kudus, di tengah penderitaan, di tengah kondisi yang menyesakkan, bertahan. Karena ada harga yang mahal sekali. Ada hal yang luar biasa, yang besar yang akan kita terima. Kita akan bersama dengan Tuhan yang kudus. Selama-lamanya. Aduh, Tuhan terima kasih. Next. Dan saudara, dan firman Tuhan juga menjelaskan bahwa daging dan darah, ini loh, tubuh kita jasmani ini kan daging dan darah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi apa yang ada di surga itu semua yang kekal, yang tidak binasa. Jadi tubuh kita yang mau yang langsing, mau yang bucit, mau yang mancung keluar, mancung ke dalam, ya. Semuanya itu enggak kebawa ke sana deh, ya. Tapi apa yang akan terjadi, ya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, ya. Tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, ting. Jadi perubahan akan terjadi dalam sekejap mata. Ya, sekejap mata itu kan gimana? Satu kejap mata, ting kan gitu ya. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Jadi bunyi nafiri yang terakhir, ting. Kita semua diubah. Tubuh ini bukan tubuh seperti ini lagi Luciananya ya. Tubuh yang baru. Dan firman menjelaskan bahwa nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi tubuh ini akan digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Keren kan? Ya, kita semua akan diubah. Kita enggak seperti ini lagi, jadi enggak usah pusing dengan kondisi kita. Ayo bangun manusia, rohmu lebih kuat lagi. Karena kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Ya, next. Berdebar hati ini ya, merenungkan hal ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, kemuliaannya itu datang dari Tuhan, dan kemuliaan itu datang kepada siapa? Kita semua. Kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Musa ketemu Tuhan sampai dengan menutup kan ya. Enggak tahan, tapi kita akan bertemu. Ya, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada kemuliaan yang sangat besar, yang semakin besar. Kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Itu akan terjadi di sana. Inilah kemuliaan yang Tuhan janjikan, yang akan kita alami sebagai orang-orang percaya. Next. Oh sorry, ada satu ayat yang saya mau bacakan. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Betul saudara? Kita belum nyata kan apa yang akan terjadi kelak. Akan tetapi kita tahu, ya lewat firman Tuhan kita tahu, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan ketemu Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya. Waduh, gak pernah kebayang ya. Tapi Tuhan akan lakukan itu buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan buang waktu. Jangan pernah meremehkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib demi
mengampuni dan menyucikan dosa kita, kejahatan kita. Lepas pengampunan buat orang lain yang jahat dengan kita. Lepas pengampunan, berkati orang-orang yang mungkin gak suka dengan kita. Tetap jaga tubuh kudus, jiwa kudus, roh kudus, hati, pikiran, perasaan kudus. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk nonton sedikit satu klip ya tentang simulasi kedatangan Tuhan dan pengangkatan orang percaya. 1 menit saja. Dan pemain musik bisa siapkan diri. Sangkakala berbunyi, Yesus turun dari surga. Kebangkitan orang-orang mati, orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dan baru kemudian pengangkatan orang-orang percaya yang terpilih. Mereka yang lagi, yang ngobrol tiba-tiba hilang. Diangkat oleh Tuhan. Yang lagi ibadah di gereja. Pengangkatan pun terjadi dan ternyata tidak semua jemaat terangkat. Dan dalam bunyi nafiri yang terakhir, Tuhan akan mengubah tubuh yang binasa ini menjadi tubuh yang tidak akan binasa. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu seperti firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, sebuah doa yang berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya mengajak mau menyanyikan lagu ini.